Sebelum saya mulai wawancara ini, Mas bisa perkenalan nama? Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Aitur Rahman, biasa dipanggil Ayat. Oke. Mungkin untuk pertanyaan pertama, Masnya ini asal daerahnya dari mana dan sudah berapa lama tinggal di Malang? Untuk asal daerah saya berasal dari Kalimantan Selatan, kota Banjarmasin, dan untuk di Malang ini berarti udah masuk di tahun ketiga. Kesan pertama saat tinggal di sini gimana, Pak? Orangnya ramah-ramah dari kalau tinggal ramah-ramah. Oh, Tinggal di Surabaya. daripada Surabaya. Iya. Ada lagi, Pak? Itu sih yang paling utama ya. Kalau di bawah juga. Lanjut, apakah ada kesulitan beradaptasi dengan warga di sekitar kosan Mas? Untuk kesulitan beradaptasi itu mungkin ya ada barrier di antara kami itu terkait terutama terhadap orang-orang tua yang lebih tua gitu, yang emang sudah berumur. Ada batasan ketika dia akan menggunakan bahasa Jawa. Nah, di situ saya sebagai orang pertama datang mungkin ada agak kesulitan dalam memahaminya. Oke, mungkin dari Mbak pernah ikut kegiatan di lingkungan atau berinteraksi dengan warga yang langsung gitu, Mbak? Mungkin ada kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan sama warga sekitar kos Mbak, terus Mbak ada pernah ikut atau enggak? Kalau itu nggak pernah sih, tapi kalau ikut acaranya pernah. Kayak kan bazar kemarin ya. Oke. Lanjut, bagaimana hubungan Mas dengan warga-warga yang ada di sekitar kos? Kalau untuk hubungan dengan warga-warga sekitar kos ya lumayan baik sih, soalnya saya juga beberapa kali mengikuti acara-acara yang diadakan warga. Oh, berarti untuk kegiatan-kegiatan di lingkungan Mas pernah mengikuti? Ya, Oke. sekali dua kali. Mungkin menurut Mbak ada dampak keberadaan mahasiswa nggak bagi masyarakat di sekitar? Sangat. Karena mahasiswa kan aktif juga ya. Jadi warga dibantu pastinya. Oh, siap. Sama sini. Untuk yang terakhir Mas, nilai apa yang menurut Mas itu penting agar mahasiswa dan warga bisa hidup dengan rukun? Sebenarnya untuk nilai apa yang yang bisa buat antara masyarakat sama mahasiswa itu rukun, mungkin ya aspek saling menghargai aja, karena kita sebagai mahasiswa dan pendatang pun di lingkungan orang, dan juga warga masyarakat asli pun sebagai pendatang yang saling menghormati aja gitu. Sudah berapa lama berjualan di sini? Sekitar di tahun 2011 sampai 2026, berarti 15 tahun. 15 tahun. Eh, Terus apakah banyak pelanggan dari kalangan mahasiswa? banyak, terutama mahasiswa memang. Kalau nggak ada mahasiswa ya libur. Gitu. Kalau orang kampung paling ya berapa persennya. Untuk mahasiswanya ada misal mahasiswa teknik atau mahasiswa Banyak kan teknik semua biasanya. Sampai betul teknik gitu. teknik ya, banyak kan teknik mesin, sipil, arsitek, industri, pokoknya yang dekat dengan sini. Terus menurut Ibu bagaimana perilaku mahasiswa pendatang di lingkungan sini? Baik, baik kok ya apa menurut? Ya baik ya, nggak ada masalah, berarti baik ya. Baik. Sopan. Terus apakah mahasiswa di sini itu membantu perekonomian dari pedagang sekitar sini? Sudah sangat mendukung. Kalau nggak ada mahasiswa kan nggak ada yang beli, menurut omsetnya. Ya. Kalau ada mahasiswa kan meningkat. Ya. Atau enggak dan Ibu bisa menceritakan kalau misal libur, waktu libur kan mahasiswanya pada Ya itu pulang semua. Omsetnya ya menurun separuh dari normal. Jadi kadang liburnya kalau nggak imbang antara pemasukan sama pengeluaran, liburnya libur sampai 1 bulan. Libur total. Kalau waktunya mahasiswa libur ya Bu? Libur. Tengah semester atau? Ini kalau ini Juni, tapi kalau Juni ini agak semester pendek ya masih jualan, tapi separuh. Kalau memang nggak ngangkat
antara pengeluaran sama pemasukan ya itu Bisa bulan apa itu? antara Juli sampai Agustus. Anak-anak kan ini Juli ini UAS, besok akhir ini kan terus libur Juli akhir biasanya. Juli akhir Agustus terus habis itu langsung ada semester pendek masih bisa jalan. Akhir tahun itu Akhir tahun 2 kali pokoknya. Ini Juli sama Agustus kan libur anak-anak 2 bulan. Terus habis itu Desember sama Januari. Akhir Desember kan juga kan habis UAS terakhir itu ya semester genap ya. terus kalau gitu bagaimana hubungan ibu sebagai pedagang dengan anak-anak kos yang ada di sekitar sini? Anak kos ya. Iya. Baik, semuanya kekeluargaan, malah saya kayak anak saya sendiri, saya tanya ini bermana-mana, jurusan apa, sudah semester berapa, kayak gitu. Ya kayak anak sendiri, malah tahun-tahun yang tahun berapa itu, bahwa ya berapa tahun itu, meskipun sudah keluarga mesti kesini, karena kan sama masanya ini. Nah, kemarin ada viral tahun itu ya 2023 nggak salah itu yang komen itu hampir 500 WA alumni pernah viral 2003 yang memviralkan anak mahasiswa itu nggak tahu kok ini kok sampai panjang urutannya itu jadi 2 tahun yang lalu. Sama ini Bu, untuk penanya terakhirnya menurut Ibu apakah masyarakat dan mahasiswa itu bisa itu berdampingan dengan baik Bu? Ya udah berdampingannya itu tadi kayak itu sendiri dia ngantuk juga kayak itu kayak saudara. Kondisi lingkungan di wilayah RW sini khususnya RW 4 yang jelas dengan bertambahnya mahasiswa berarti bertambahnya penduduk, berarti akan menambah kondisi lingkungan tambah ramai. Dengan banyaknya penduduk otomatis permasalahannya bertambah kompleks, khususnya yang menyangkut masalah-masalah sosial, terutama masalah pencurian kendaraan bermotor, banyaknya ya kegaduhan di lingkungan masyarakat itu pasti ada, karena mahasiswa itu dari berbagai daerah yang notabene adat istiadatnya jelas berbeda, kebiasaannya berbeda, pasti akan mempengaruhi lingkungan di wilayah RW 4 ini. Itu aja. Kalau dari kondisi lingkungan sudah berarti lanjut ke dampak positif nih Pak. Apa dampak positif keberadaan mahasiswa bagi masyarakat? Dampak positifnya ya tentunya ya banyak, pasti ada plus dan minusnya. Tadi kan yang tak sampaikan banyak hal yang negatif terkait lingkungan. Yang jelas dampak positifnya warga di RW 4 ini banyak yang mendirikan kos-kosan, banyak yang mendirikan warung-warung, laundry, dan lain-lain sebagainya, yang mana dengan adanya kegiatan itu akan menambah kesejahteraan, bisa menambah pendapatan masyarakat di wilayah RW sendiri. Jadi banyaklah hal positif yang dengan adanya mahasiswa di wilayah sini. Harapan Bapak untuk mahasiswa pendatang ke depannya itu bagaimana ya Pak? Yaitu tadi, satu, bisa beradaptasi, yang kedua bisa bersinergi dan berkolaborasi dengan warga masyarakat sini, karena mahasiswa ini kan mahasiswa yang terdidik, yang punya banyak ilmu pengetahuan secara teori, mungkin ilmunya itu bisa diterapkan di wilayah
lingkungan di wilayah sini. Paling tidak dengan ilmunya itu bisa memberikan perubahan kepada warga masyarakat di sini.